Saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi ilmu bersama saya, Bambang Triatmojo. Topik bahasan, ilmu pengetahuan dan teknologi, motivasi, dan pendidikan. Saya melanjutkan tentang penulisan buku, bagian kedua, prosedur penulisan buku. Tahapan penulisan buku. Menulis buku itu sambil belajar. Belajar dari berbagai referensi yang bisa berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Belajar, kalau hanya membaca, itu akan lupa. Supaya tidak lupa, maka materi yang dipelajari dan dirasa penting dicatat. Dari banyak catatan, kalau digabung, dirangkum, kemudian diedit, akhirnya akan menjadi buku. Bisa juga membuat daftar isi sementara, bisa beberapa bab. Tapi ini belum fix ya. Bisa jadi nanti jumlah bab bertambah atau bahkan berkurang. Kemudian mencari referensi untuk mengerjakan setiap bab. Misalnya bab 1 pendahuluan. Cari referensi yang bisa diacu untuk membuat bab tersebut. Demikian juga untuk bab-bab selanjutnya. Nah, referensi itu bisa berupa buku, jurnal, tugas akhir, tesis, disertasi, atau informasi dari internet, dan sebagainya. Hambatan dalam penulisan buku. Tidak punya ide dan materi. Ide itu bisa dari mana saja. Misalkan dari bahan kuliah yang berupa PowerPoint, yang kemudian kita kembangkan. Juga bisa dari penelitian, tesis, disertasi yang telah kita buat atau kerjakan. Kemudian kesulitan untuk memulai menulis. Perlu niat, tekad, dan komitmen yang kuat untuk memulai menulis buku. Banyak membaca bahan referensi. Kita mulai dari yang mudah dulu. Mengetik ya. Mengetik dari beberapa catatan yang tadi sudah kita buat ketika kita membaca buku referensi. Dalam perjalanannya itu muncul ide untuk materi yang ditulis. Kemudian tidak punya waktu karena kesibukan. Menulis buku itu butuh waktu dan konsentrasi. Usahakan fokus menulis, tidak terganggu oleh kegiatan lain. Menyisihkan waktu, bisa seharian duduk menulis buku. Ketika saya menulis buku, itu bisa jadi hampir sehari penuh saya membaca, menulis, mengetik ya. Dari pagi sampai malam. Takut salah dan sulit membuat kalimat yang baik. Yang penting kita mulai menulis dulu. Jangan dirisaukan dengan aturan-aturan yang kadang menjerat diri untuk berbuat. Ada seorang teman yang sudah menulis buku ya, hampir selesai. Tapi kemudian dia takut dengan aturan-aturan tentang plagiat. Akhirnya buku tidak diselesaikan. Terkait dengan sulit membuat kalimat yang baik, kita harus banyak membaca ya. Tak terasa nanti gaya bahasa dari buku yang dibaca menjadi gaya bahasa kita. Saya sering ya memeriksa tugas akhir, tesis, disertasi, laporan penelitian, review jurnal, dan sebagainya. Banyak yang bahasanya tidak baik. Misalkan kalimatnya terlalu panjang, sehingga sulit untuk dipahami.
Saya pernah mengikuti pelatihan penulisan buku. Pembicaranya adalah guru besar dari Institut Pertanian Bogor. Menurut beliau, sebaiknya kalimat tidak lebih dari 14 kata. Kalau lebih, itu bisa dengan menggunakan tanda koma, ya, atau kalimat yang terlalu panjang dipotong menjadi beberapa kalimat. Kemudian disusun beberapa kalimat tersebut dalam satu rangkaian kalimat yang mudah dipahami. Membuat kalimat perlu diulang beberapa kali sampai bagus dan mudah dipahami. Posisikan diri sebagai pembaca. Apakah paham dengan tulisan yang dibuat? Kalau belum, diperbaiki lagi. Bisa 2, 3, bahkan 4 kali. Sampai kita sebagai pembaca itu bisa memahami kalimat yang kita tulis sendiri. Mau yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang penting jadi dulu. Draft buku di-print, ya, kemudian difotokopi dalam ukuran buku, kemudian dibaca ulang. Nah, biasanya itu masih ada kesalahan. Nah, kesalahan itu diperbaiki, disempurnakan. Menulis buku dilakukan sendiri. Sulit dikerjakan oleh orang lain. Buku-buku yang saya tulis, itu saya sebagai penulis tunggal, ya. Kalau kita menulis bersama, itu nanti gaya bahasanya berbeda, ya. Dan bisa jadi malah bukunya tidak selesai. Kalau penulis lebih dari satu orang, biasanya masing-masing penulis mengerjakan bab yang berbeda. Untuk itu, perlu editor untuk menselaraskan. Saya kalau menulis buku, itu ya penulis tunggal. Saya tidak pernah dibantu oleh asistennya. Kalau ada asisten, misalkan dia sebagai tukang ketik, ya, untuk mengetik, ya, itu nanti produktivitas kita itu tidak sesuai dengan kecepatan mengetiknya. Bisa jadi, ya, saya menulis buku dalam satu hari itu hanya 2 atau 3 halaman. Sementara pengetik itu bisa dalam satu hari belasan atau puluhan halaman. Sehingga tidak imbang antara yang kita hasilkan dengan kecepatan dari orang yang mengetik itu. Itu yang saya lakukan. Berbeda dengan kalau kita melakukan penelitian yang bisa dikerjakan oleh tim peneliti. Tim peneliti bisa 5 atau bahkan 10 peneliti, tergantung dari topik penelitian dan volume penelitiannya. Dan umumnya penelitian itu banyak dibantu oleh asisten yang bisa mahasiswa S1, S2, atau S3. Jadi kalau bedanya menulis buku dan penelitian itu tadi, kalau menulis buku itu biasanya dikerjakan sendiri, tetapi kalau penelitian bisa oleh tim dengan banyak peneliti. Manfaat menulis buku. Yang pertama, berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain. Dalam ajaran agama yang saya anut, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa setelah seseorang meninggal, putuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh. Nah, semoga buku-buku yang kita tulis itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.
Kalau kita mengajar ya, misalkan di ruang kelas ada 50 mahasiswa, berarti apa yang kita ajarkan, ilmu yang kita sampaikan, itu bisa memberi manfaat pada 50 mahasiswa. Nah, selama ilmu itu masih bermanfaat bagi mahasiswa atau masyarakat, ya, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Dengan menulis buku, itu akan bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Sebagai contoh, ya, buku-buku yang saya tulis itu banyak digunakan oleh mahasiswa atau dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Saya pernah berkunjung ke Universitas Syah Kuala di Aceh. Mereka menggunakan buku-buku saya untuk pembelajaran. Saya juga pernah mengajar di Universitas Lampung, kemudian memberikan seminar juga di Ternate, di Ambon, ya, dan berbagai perguruan tinggi lainnya. Nah, ternyata perguruan-perguruan tinggi yang saya kunjungi itu juga menggunakan buku-buku saya. Bahkan pernah ketika saya memberikan seminar di Ambon, ya, perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Ambon, itu moderatornya mengatakan bahwa saya adalah guru mereka, ya. Padahal saya tidak pernah mengajar di perguruan tinggi tersebut. Tetapi beliau menyebutkan bahwa buku-buku saya itu diacu atau digunakan oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi tersebut, sehingga bisa dianggap sebagai guru mereka. Kemudian ketika saya membuat video ini, saya juga berharap bahwa apa yang saya sampaikan itu bisa dilihat dan memberi manfaat kepada lebih banyak lagi. Ini saya kira manfaat menulis buku. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kompetensi dan promosi diri dan institusi. Pengetahuan tentang ilmu yang ditulis itu akan semakin baik, ya. Misalkan ketika saya menulis buku teknik pantai, saya jadi paham tentang ilmu teknik pantai. Demikian juga dengan buku-buku yang lain. Selain itu, nama kita juga dikenal lebih luas. Saya berikan contoh, ya. Ada seorang penulis buku yang sangat terkenal, yaitu Van de Chow. Dia menulis buku Open Channel Hydraulic tahun 1958. Sampai sekarang buku itu, ya, sudah berapa tahun, hampir 60 tahun, ya, itu masih digunakan sebagai buku referensi hampir di seluruh dunia. Van de Chow ini adalah seorang keturunan Cina, tetapi dia sudah menjadi warga negara Amerika Serikat dan beliau menjadi profesor di University of Illinois. Jadi buku Open Channel Hydraulic ini merupakan buku acuan hidrolika saluran terbuka di seluruh dunia. Institusi di mana dia atau kita bekerja itu juga akan dikenal lebih luas. Nah, ini adalah foto dari Van de Chow, ya. Dia adalah profesor di University of Illinois. Dan ini adalah buku Open Channel Hydraulics, ya, yang beliau tulis dan menjadi buku acuan di seluruh dunia sampai sekarang. Berarti sudah hampir 60 tahun sejak buku tersebut diterbitkan. Kemudian manfaat lainnya adalah buku bisa kita gunakan untuk kenaikan pangkat. Kalau dia masuk buku ajar, itu nanti masuk dalam pendidikan dan pengajaran yang nilainya 20. Kalau bisa masuk ke buku referensi, itu masuk dalam karya ilmiah yang nilainya 40.
Manfaat berikutnya adalah membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Jadi memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Mahasiswa bisa mempelajari materi sebelum kuliah. Selain itu juga bisa menghindari kesalahan dalam mencatat materi kuliah. Jadi kalau misalkan ya dosen mengajar dengan menulis materi di papan tulis, misalkan rumus-rumus. Bisa jadi mahasiswa yang mencatat, mungkin karena tempat duduknya agak jauh, keliru dalam mencatat rumus tersebut. Nah ini bisa berakibat fatal ya, misalkan rumus tersebut keluar dalam ujian, mahasiswa mengerjakannya dengan rumus yang salah, ya tentu akan tidak lulus. Kemudian ada manfaat yang lain, yaitu mendapatkan royalti. Royalti bagi penulis itu sekitar 10-15% dari buku terjual. Tergantung penerbitnya ya. Ada yang memberi 10, ada yang memberi 15%. Nilai ini relatif kecil ya. Karena masyarakat kita tidak senang membaca buku. Kalau buku pelajaran itu masih lumayan, karena mahasiswa masih butuh ya. Tetapi ada tantangannya, yaitu banyak dikopi. Mahasiswa kita itu senang mengkopi buku ya. Saya pernah mengajar ya di depan kelas, kemudian salah seorang mahasiswa duduk paling depan. Dia menggunakan fotokopian dari buku saya. Nah, saya tanya, Mas, kalau fotokopi ini bisa hemat berapa ya? Nah, dia menjawab dengan bangganya mungkin ya. Wah, ini Pak, kalau gini, kalau di fotokopi itu saya bisa hemat sekian ribu dan sebagainya. Tapi kemudian saya jawab, tapi Mas telah merampas hak saya karena royalti saya itu tidak saya dapatkan. Nah, mungkin dia juga malu ya dengan saya menyampaikan hal semacam itu. Kalau buku umum ya, misalkan novel atau yang lain ya, di Indonesia itu kurang laku. Karena itu tadi, masyarakat kita tidak senang membaca. Selain itu juga kadang ada ketidaktransparan dalam hal jumlah buku yang terjual. Maaf, ini mungkin benar apa tidak ya, tapi saya pernah mendengar hal ini ya. Misalkan buku terjual 1000 eksemplar. Oleh penerbit disampaikan hanya terjual 500 buku. Nah, tentu ini juga akan mengurangi royalti yang kita terima. Kemudian dukungan penulisan buku. Dukungan institusi, apakah itu departemen, fakultas, universitas, dan bahkan dikti ya, terhadap penulisan buku ini sangat rendah dibandingkan dengan penelitian dan seminar. Dana penelitian dan seminar itu sangat besar dan sumbernya juga banyak. Dananya bisa mencapai puluhan, ratusan juta ya, bahkan ada yang sampai miliaran rupiah. Sementara dana untuk menulis buku itu sangat rendah. Misalnya ya dikti itu pernah memberikan hadiah, kalau ini istilahnya hadiah ya, penulisan buku antara 10 sampai 15 juta. Yang 15 juta itu kalau bukunya bagus. Dalam arti buku itu diterbitkan oleh penerbit yang berkualitas, bahkan penerbit luar negeri. Tapi belakangan itu kalau nggak salah buku bisa mendapatkan 15 juta tidak memandang apakah ini terbitan luar negeri atau terbitan lokal. Saya beberapa kali mendapatkan hibah
dari dikti ini, dan ini istilahnya hadiah karena buku itu sudah terbit, sudah jadi, sudah diterbitkan, kemudian dikti memberikan hadiah ke penulisnya. Tapi belakangan yang terakhir yang saya tahu ya, bahwa yang sudah pernah mendapatkan hibah itu tidak boleh mengajukannya lagi. Demikian juga di LPPM UGM ya. Itu dana penulisan buku itu 15 juta. Nanti dipotong pajak yang kalau tidak salah 15%. Nah, mungkin karena kurangnya dana atau dukungan penulisan buku, maka tidak banyak dosen yang menulis buku. Berikutnya saya jelaskan tentang penerbitan buku. Jadi setelah draft buku itu selesai kita buat, ya, di print, kemudian naskah buku dikirim ke penerbit untuk bisa diterbitkan. Kemudian penerbit akan mengevaluasi materi buku dan kemungkinan apakah buku akan laku di pasaran. Kalau dinilai bukunya bagus ya dan dirasa akan laku di pasaran, maka penerbit akan menerbitkannya. Penulis akan mendapatkan royalti 10-15% dari buku terjual, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kemungkinan pencetakan atau penerbitan. Penerbit membiayai seluruh biaya cetak dan distribusi. Jadi kalau penerbit menilai bahwa buku ini bagus ya dan dirasa akan sangat laku di pasaran, maka penerbit berani membiayai seluruh biaya cetak dan mendistribusikannya. Tapi juga ada alternatif kedua, penerbit dan penulis itu membiayai 50 dan 50% masing-masing. Jadi penerbit membiayai 50%, penulis 50%. Misalkan akan mencetak 1000 buku. Biaya pencetakan misalkan 20 juta ya. Nah, penerbit akan membiayai 10 juta, penulis juga 10 juta. Kemudian penerbit nanti mendapatkan 500 buku dan penulis mendapatkan 500 yang bisa dijual sendiri atau dibagikan ke teman-temannya. Itu alternatif kedua. Alternatif ketiga, penulis 100% membiayai pencetakan buku. Ya. Ini kalau misalkan penerbit menilai walaupun buku ini kualitasnya bagus, tetapi kemungkinan laku di pasaran itu sangat kecil. Dia tidak berani untuk membiayainya. Ada seorang penulis ya yang membiayai sendiri buku hasil penelitian atau disertasinya untuk naik pangkat. Nah, kalau buku hasil penelitian itu kan masuk buku referensi yang nilainya bisa 40 kredit ya. Jadi nilainya sangat tinggi. Nah, kemudian dia membiayai sendiri untuk naik pangkat, nilainya tinggi karena hasil penelitian atau disertasi. Tetapi dia hanya mencetak 1 kali. Karena setelah dicetak, buku tersebut tidak laku di pasaran. Ini contoh yang bisa terjadi. Kemudian pengurusan ISBN. Nah, kalau pengurusan ISBN ini menjadi tugas dari penerbit. Nah, setelah buku kita serahkan, dia setuju untuk menerbitkan, kemudian penerbit yang akan mencari ISBN. Nah, penerbit akan minta ISBN ke bagian penerbitan ISBN Perpustakaan Nasional di Jakarta.
Nah, syarat untuk mendapatkan ISBN itu harus ada halaman cover. Jadi halaman depan ya, ada gambarnya, judulnya, kemudian nama penulis dan sebagainya. Kemudian sudah ada draft halaman copyright. Misalkan buku Hidrologi Terapan ditulis oleh Bambang Triatmojo. Bisa ditambahkan dosen teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, ini adalah halaman copyright. Kemudian di sini ada ISBN, ini masih dikosongi karena kita belum dapat ISBN-nya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan ISBN, kemudian kita cetak untuk menjadi buku. Kemudian juga halaman pengantar. Jadi buku sudah ada pengantarnya. Juga ada daftar isi. Nah, ini adalah persyaratan untuk mendapatkan ISBN. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon untuk bisa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.